Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Daming ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, belajar tentang analisis YouTube ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melewati beberapa pembahasan. Yang pertama ringkasan, konten, penonton. Sekarang kita masuk di bagian pendapatan ya. Ini untuk YouTuber pemula. Secara ini belum masuk di tahap ini ya, karena belum monetisasi. Ini khusus yang monetisasi, tapi tidak ada salahnya juga teman-teman yang yang belum monet itu bisa mempelajari dulu lah apa sih isi-isi di bagian pendapatan itu. Jadi teman-teman pada saat monet itu sudah paham dan mengetahui bahwa di bagian pendapatannya itu analitiknya seperti ini ya. Jadi yang pertama, jika Anda tergabung dalam partner YouTube ya, ini sudah jelas ya tadi disampaikan ya. Ini untuk bagian pendapatan itu cuman bagi yang sudah monet. Yang sudah monet itu dalam YouTube itu dikenal dengan program partner YouTube. Nah, ini yang paling utama pada saat kita membuat konten. Tujuan awal kita itu adalah sebagai menjadi seorang partner YouTube ya, sehingga bisa berpenghasilan. Nah, jadi di bagian ini sedikit gambaran ya teman-teman. Kalau bisa melihat di bagian analitik itu, teman-teman masuk di YouTube Studio ya, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nah ini yang pertama kita harus memahami dulu cara masuknya. Seperti biasa di konten sebelumnya juga ya. Kita itu pada saat mau melihat analitik tentang pendapatan kita ya, kita masuk di aplikasi YouTube Studio yang versi web ya, kemudian klik bagian analitik. Di bagian analitik ada lagi yang namanya pendapatan ya, itu langsung masuk di dalamnya. Kemudian di bagian pendapatan itu ya, kalau kita sudah masuk ada istilah yang namanya RPM, ada juga yang namanya CPM ya. Jadi RPM itu adalah laporan RPM, menunjukkan jumlah uang yang didapat, uang yang Anda peroleh dari beberapa sumber pendapatan per 1000 jumlah tontonan video. RPM dihitung sebagai total pendapatan dibagi total penayangan dikali 1000. Jadi maksudnya itu teman-teman RPM ya. Kalau teman-teman mungkin yang belum pernah mungkin teman-teman sudah sering lihat RPM dan CPM, tapi kalau untuk mas yang belum monet itu memang murni kita awam ya. Kita awam mengetahui apa sih itu RPM, tapi kalau RPM ya secara gambarannya itu teman-teman hitung-hitungannya adalah kalau sekali penayangan ya, sekali penayangan itu belum terhitung RPM-nya. Nanti pada saat 1000 penayangan baru dihitung ya. Jadi per 1000 penayangan teman-teman, 1000 kali ditonton ya. Terus untuk masalah CPM berbasis pemutaran ya. Jadi laporan CPM berbasis pemutaran menunjukkan estimasi pendapatan kotor rata-rata per 1000 pemutaran yang menampilkan satu iklan atau lebih ya. Jadi pada saat CPM itu pada saat video kita ditonton muncul iklan, nah itu per 1000 tontonan itu ya, per 1000 tontonan itu baru terhitung CPM-nya. Kemudian ada lagi, jadi ada RPM, CPM, kemudian lanjut lagi ada namanya estimasi pendapatan bulanan. Laporan estimasi pendapatan bulanan menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh channel Anda dalam 6 bulan terakhir. Ini secara rata-rata sih pendapatan teman-teman ya. Itu akan berubah-ubah tuh sesuai dengan pendapatan. Jadi pendapatan bulan 1 sampai 5 misalkan sekian juta, 1 juta misalkan ya.
terus di pendapatan bulan ke-6 itu meningkat, itu akan rata-ratanya juga akan ikut meningkat teman-teman ya. Ini kita singkat-singkat saja ya, karena secara ini mungkin teman-teman masih agak-agak gimana gitu untuk mempelajari bagian pendapatan ini ya. Jadi pertama ada lagi namanya sumber pendapatan. Laporan sumber pendapatan memberikan perincian mengenai jumlah estimasi pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan. Ya, sumber pendapatan ya, itu sumber pendapatan yang itu adanya di iklan ya. Kemudian adanya di pemutaran video, durasi tonton. Nah, itu sumber-sumber pendapatannya. Kemudian ada lagi namanya sekarang terbaru namanya super chat, super tank ya. Itu sumber pendapatan semua teman-teman ya. Apa saja menghasilkan channel kita itu mendapat penghasilan ya, itulah sumber pendapatannya. Kemudian pendapatan transaksi. Laporan pendapatan transaksi memberi Anda ringkasan estimasi penghasilan dari langganan channel dan merchandise. Laporan ini juga tersedia di tingkat video. Nah, ini pendapatan transaksi itu maksudnya kalau kayak transaksi itu kalau misalkan kayak super chat ya, mungkin teman-teman kalau punya seorang mengikuti seorang youtuber ya, kemudian teman-teman merasa terbantu dengan youtuber tersebut, itu biasanya kan kalian memberikan yang namanya super tank atau super chat. Itu yang pada saat kalian memberikan itu termasuk kategori transaksi teman-teman, kan ada proses di dalamnya. Kemudian lanjut, video dengan penghasilan teratas. Ini udah jelas ya, video yang secara dari keseluruhan video kita itu yang memang secara pendapatannya paling tinggi teman-teman. Kemudian ada namanya jenis iklan. Laporan jenis iklan menunjukkan persentase pendapatan iklan berasal dari setiap jenis iklan. Jadi jenis iklan itu ada yang namanya iklan yang bisa dilewati, ada yang namanya iklan premium, ada juga namanya macam-macam lah teman-teman ya. Teman-teman bisa sering lihat juga, tapi yang sering kelihatan itu kan iklan yang bisa dilewati ya. Tapi padahal yang lainnya itu ada lagi yang tipe-tipe itu. Kemudian melihat penghasilan akhir Anda. Penghasilan akhir Anda hanya dapat terlihat di akun AdSense ya. Jadi kalau yang sudah punya sudah monet itu pasti punya namanya akun AdSense ya. Akun AdSense ya, disitulah kita bisa melihat ya. Penghasilan akhir untuk bulan sebelumnya akan ditambahkan ke saldo akun AdSense Anda antara tanggal 7 hingga 12 setiap bulan. Jadi laporan itu akan berubah setiap per tanggal 7 sampai tanggal 12 ya. Di situ akan kelihatan pendapatan bulanan kita teman-teman di akun AdSense ya. Jadi dia terpisah, bukan di bagian YouTube, tapi dia ada di akun AdSense kita pada saat kita melihat saldo pendapatan kita di YouTube. Nah, ini cara-caranya. Cara masuk untuk akun AdSense itu login ke akun AdSense melalui Google Chrome ya. Kemudian klik AdSense untuk YouTube. Nah, secara otomatis itu kan ada muncul email teman-teman ya. Kemudian lanjut, ini adalah beberapa istilah-istilah ya. Ini selalu saya bilang ini yang paling penting, teman-teman harus pahami dan mengerti tentang istilah-istilah ini. Kalau teman-teman sudah memahami istilah ini di bagian analitik ini, teman-teman sudah tidak kebingungan tuh bisa melihat dan menganalisa sendiri channel teman-teman, karena sudah tahu bahwa ini istilah ini maksudnya ya. Jadi teman-teman harus tahu tuh istilah-istilah supaya pada saat kalian menganalisa itu paham betul ya. Yang pertama adalah rata-rata durasi tonton ya. Ini sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya. Itu selalu ada yang namanya rata-rata durasi tonton ya. Itu berapa sih berapa menit video kita itu ditonton rata-rata ya, dari keseluruhan video kita ya. Kemudian ada estimasi pemutaran yang dimonetisasi. Pemutaran yang dimonetisasi adalah saat penonton menonton video Anda dan melihat setidaknya satu tayangan iklan. Pemutaran yang dimonetisasi juga dapat muncul saat penonton berhenti menonton iklan. Setiap iklan per roll tanpa
sampai ke video Anda. Ini terkait masalah ini ya, apa namanya, iklan yang muncul pada saat di video kita itu ditonton. Biasanya kalau teman-teman masuk di YouTube nonton sebuah video itu kan yang pertama muncul itu biasanya iklan duluan ya. Itu akan terbaca estimasi monetisasinya teman-teman ya, pemutaran yang dimonetisasi. Kemudian lanjut ada transaksi ya, saya bilang tadi ya, transaksi itu yang termasuk kalau teman-teman memberikan super chat ya, super thanks ya, itu masuk kategori transaksi. Kemudian penayangan ya, jumlah penayangan yang sah dari video kita yang sering ditonton orang. Jadi thumbnail kita dimunculkan di beranda orang, kemudian diklik, itu masuk kategori penayangan pada saat ditonton ya. Waktu tonton jam ya, ini berapa ya, ini adalah lama waktu tonton orang ya, sehingga cukup sejam. Jadi misalkan video kita itu dalam satu video itu 10 menit ya, 1 jam itu kan 60 menit ya, jadi butuh yang namanya 6 kali tonton. Kalau itu pun kalau secara ditonton sampai habis ya video kita itu baru cukup sejam, terbaca 1 jam ya, 1 jam tayang. Kemudian estimasi pendapatan iklan, nah ini udah jelas ya, pendapatan kita dari iklan. Kemudian estimasi pendapatan penghasilan, ini total penghasilan kita ya, penghasilan kita berapa sih estimasinya, berapa sih kisarannya ya. Estimasi itu adalah perkiraan ataupun kisarannya. Kemudian lanjut pendataan per transaksi, rata-rata jumlah transaksi dari konten berbayar atau chat atau super chat ya, itu rata-ratanya teman-teman, pendataan per transaksi. Kemudian pendapatan transaksi, nah itu sama juga dengan apa namanya, itu bagian dari estimasi dari yang sifatnya penghasilan kita itu dapatnya dari jenis-jenis transaksi seperti super chat, super thanks ya. Kemudian ada namanya konten berbayar, nah itu konten yang berbayar teman-teman. Kemudian pendapatan YouTube Premium, estimasi pendapatan dari YouTube Premium untuk rentang ya, YouTube Premium ya, teman-teman juga sudah tahu YouTube Premium itu apa ya. Kemudian lanjut pendapatan YouTube Short. Nah Short juga ya, teman-teman sudah paham juga, video Short itu sumbernya dari pendapatan dari video kita yang video YouTube Short ya. Kemudian pendapatan dari pemberian tag produk. Nah ini apa namanya, kita mengiklankan lah, kita jadi brand di sebuah produk. Nah itu pada saat itu link shoppingnya itu dipencet, kita akan mendapat pendapatan juga ya. Itu pada saat teman-teman menjadi sebuah brand dan teman-teman menjadikan itu sebagai kontennya ya. Itu singkatnya ya terkait masalah pendapatan. Saya mungkin tidak terlalu detail atau gimana, ini singkat-singkat saja saya bahas karena mungkin teman-teman belum terlalu mendalami lah masalah pendapatan ini. Mungkin teman-teman masih berjuang ya, yang lagi nonton ini masih berjuang untuk mengejar 1000 subscriber ataupun 4000 yang tayang, ataupun yang sudah dapat 1000 subscriber sisa menunggu berjuang mengejar 4000 jam tayang. Jadi kalau secara pendapatan teman-teman belum terlalu fokus di situ. Jadi makanya saya masih belum terlalu detail lah membahas ini ya ke teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.